1, 2, 3. Yesus saja. Roh Kudus, ambil alihlah setiap kami, pikiran kami, hati kami. Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Kami menawan pikiran kami dan kami taklukkan kepada Kristus. Ambil alih mimbar ini Tuhan, ambil alih hamba-Mu. Berfirman dengan berlimpah-limpah seturut dengan apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami saat ini Bapa di sorga. Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami saat ini Tuhan. Terima kasih, biarlah di saat kami mendengarkan firman Tuhan, yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bimbang teguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terikat dengan berbagai hal yang tidak dari Tuhan, lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah, yang bersedih, terhiburlah dengan berlimpah-limpah. Dan pulanglah nanti dari tempat ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih hamba-Mu, ambil alih kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan serta melakukannya. Kita yang siap dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan amin. Boleh katakan sekali lagi, katakan amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Buat Tuhan, buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya melihat dari depan ini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita dan diberkati Tuhan. Haleluya. Coba beri senyum yang terbaik untuk kiri kananmu. Ayo, ayo, jangan pelit ya. Senyum, ayo Pak, ibu-ibu. Senyum, senyum. Jangan kaku, jangan kaku. Kita ada di rumah Tuhan, kita bebas. Amin. Kita bersukacita, haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan yang menjadi tema dari gereja kita sebulan ini, yaitu beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, haleluya. Nah saudaraku, ayat ini, ya, perkataan ini disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Tentu ada latar belakangnya. Ada kondisi, situasi yang mereka alami saat itu. Dan nanti bagi kita akan lihat kondisi yang mirip atau yang serupa. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Tantangan apa yang mereka hadapi saat itu, tantangan apa yang kita hadapi saat ini saudara-saudara. Dan kita melihat bagaimana Yosua ini menjadi seorang leader, seorang gembala yang luar biasa, yang memberikan perhatian kepada bangsa atau jemaat yang dipimpinnya. Baiklah saudara-saudara, kenapa ini? Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Saya akan mengajak kita Bapak Ibu Saudara membaca, kalau tidak bisa ditampilkan di screen, saudara buka Alkitab masing-masing. Saya mengajak kita untuk kembali melihat pasal 24 dari Yosua ya. Dari Yosua 24 ya. Dari Yosua 24. Oke. Kita akan lihat di sana saudaraku. Oke. Saya akan baca secara cepat supaya kita mengerti ya, supaya kita mengerti. Saudara jangan pandangi saya, buka Alkitabmu. Buka Alkitabnya, ya. Buka Alkitab dan jangan tergoda buka WhatsApp. Amin. Ya. Kalau ada di sebelahmu yang buka WhatsApp, guide dia. Jangan bilang. Oke, baik. Oke, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku, ya, suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel itu para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku, huruf besar, mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku berbuat banyak
Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan dari depanmu. Ketika itu Balak bin Zippor raja Moab bangkit, berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam dan bin Peor untuk mengutuki kamu, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko. Berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, dan seterusnya. Ayat 12, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, yuk kita baca ayat 14 dan 15, semua yang aktif ya, jangan ada menonton. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Lebih kencang lagi ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan Yosua pada saat dia menyampaikan ini kepada bangsa Israel, dia sudah tua. Saudara bisa lihat nanti di rumah di pasal yang 23. Nah, masuk ke pasal 24 ini, si Yosua ini ingin memastikan iman bangsa Israel yang sudah ditolong oleh Allah. Kan begitu saudara-saudara. Dan mereka pada posisi ini sudah hidup aman, sudah hidup tentram, begitu saudara. Bukan tentram sih, masih ada ancaman, tapi mereka sudah pada posisi stabil, katakanlah begitu. Namun bukan berarti mereka tidak ada ancaman saudara-saudara dari luar. Namun bukan berarti tidak ada ancaman dari dalam, yaitu godaan hatinya saudara-saudara. Jadi Tuhan melalui Yosua pada saat ini berbicara, kamu harus tahu sejarahmu, kira-kira gitu saudara-saudara. Kamu harus tahu sejarahmu. Waktu itu kan opungmu, bolangmu itu yang bernama Abraham itu kan dulu tinggal di Pusuk Buhit, kan gitu kan. Tinggal dulu di daerah Gunung Sinabung. Waktu itu mereka nyembah Allah lain, begu gajang dan lain sebagainya. Nah, suruhlah dia keluar dari situ. Setelah keluar ya, dan seperti cerita tadi saudara, udah kubebaskan. Waktu itu kalian itu ada di Mesir. Kalian waktu itu diperbudak di sana, tapi kusuruh Musa.
Kan begitu, suruh Musa supaya kalian keluar dari perbudakan itu supaya beribadah kepadaku. Nah, waktu mereka keluar itu, mereka mengalami banyak tantangan dan masalah sepanjang perjalanan 40 tahun. Dan semasa perjalanan itu mereka mau pula nyembah, masih tergoda nyembah begu gajang. Kan gitu kira-kira konteks kita. Nyembah yang lain, kan gitu saudara-saudara. Nyembah patung dan lain sebagainya. Nah sekarang, pasca Musa pergi, Yosua pimpin kalian. Kalian udah enak ini. Kira-kira gitu saudara-saudara. Kalian udah enak ini. Kalian udah tinggal diam. Kota-kota kalian dapat. Kebun dan lain sebagainya kalian dapat. Sekarang. Yosua ingin memastikan iman daripada bangsa Israel itu. Apakah mereka masih tetap setia kepada Tuhan. Tapi tampaknya Bapak Ibu Saudara, bangsa itu berbeda dengan generasi yang dipimpin oleh Musa. Generasi yang dipimpin oleh Yosua ini, kalau saudara baca seterusnya, mereka mengatakan bahwa mereka akan setia beribadah kepada Tuhan. Ya, di ayat 16, 17 dan seterusnya, mereka akan beribadah kepada Tuhan. Mereka akan beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kita juga punya persamaan dengan mereka. Kan begitu Bapak Ibu Saudara, kita punya persamaan dengan mereka bahwa kita saat ini, saudaraku, sudah posisi aman ini dalam pengertian yang khusus. Kita sudah posisi tidak lagi menyembah kepada sesembahan yang ada di Pusubuhit, yang ada di Gunung Sinabung, yang ada di bawah pohon. Tidak, memang tidak lagi kita menyembah itu. Kita sudah datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhan. Amin saudaraku. Kita tidak lagi tidak lagi pergi ke dukun, kan gitu saudara-saudara. Nggak tahu kalau ada yang diam-diam pergi, kita kan nggak tahu kan. Tapi yang pasti oleh orang yang sudah lahir baru sudah tidak lagi terpikir untuk pergi ke dukun minta jawaban, minta ramalan dan lain sebagainya. Nah, itulah kondisi kita. Namun hari ini anggaplah Yosua berdiri di sini, saudara-saudara, ya, mewakili Tuhan, mengingatkan saudara supaya saudara sungguh-sungguh tetap beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bukan tidak mungkin tergoda saudara dan saya beribadah kepada Allah lain. Ya, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan Yesus. Saudara masih mungkin karena godaan ini, godaan itu masih mungkin kita beribadah kepada ilah lain. Coba tampilkan yang berikutnya, ya kan, saudaraku. Kita lihat kepada apa saja kita mungkin kepada Mammon. Artinya apa, saudara-saudara? Saudara ngejar duit terus kerjanya, meninggalkan ibadah-ibadah, ya kan? Tapi kan datang juga Pak Pendeta hari Minggu. Oh ya betul. Tapi hatimu bagaimana keseharianmu? Bisa saja saudara datang beribadah hari Minggu hanya setor muka. Kan begitu saudara. Tapi hatimu masih tetap ada pada uang. Mammon. Ayo kita cek hati kita masing-masing. Dukun. Ketika mungkin doamu belum terjawab, saudaraku, saudara terpikir untuk pergi ke dukun. Gak apa-apa juga, yang penting berhikmat. Nah, hidup ini kan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita masih hidup di dunia. Ada orang-orang seperti itu di luar sana. Kepada ajaran sesat, hari-hari ini ajaran sesat menyebar di mana-mana. Melalui Facebook, melalui WhatsApp, media yang ada, dan juga melalui kunjungan-kunjungan dari mereka yang menyebarluaskan ajaran-ajaran sesat. Seperti apa misalnya? Menyangkal Allah Tritunggal. Saudara bisa jumpa dengan pengajaran itu di YouTube. Apalagi pengajaran sesat. Konsep oneness. Hanya satu. Ya, hanya satu. Jadi begini. Ini perlu kami sampaikan dari depan ini karena kami di luar mengamati hal-hal ini. Bahwa Tuhan itu gini. Tuhan itu satu. Dia tampil sebagai Bapa. Kan begitu. Ya kan? Kemudian dia tampil sebagai anak, orangnya satu. Dia kemudian tampil sebagai Roh Kudus. Ini pengajaran beredar di luar sana, saudara-saudara. Ini kelihatannya macam benar. Tetapi ketika
Allah Tritunggal yang esa itu, bukan itu lagi yang kita percaya, kita udah sesat. Nah, ini perlu kita hati-hati saudara-saudara. Banyak pengajaran sesat hari-hari ini. Jadi ada lagi yang lain, Dwitunggal. Saya juga makin bingung. Padahal yang kita kenal dan yang Alkitab perkenalkan kepada dunia bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu adalah Tritunggal yang esa Dia. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi mereka esa. Bukan satu dalam artian matematika, tapi dalam artian hakikat. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu Dia. Esa Dia dalam hal hakikat, setara Dia. Nah ini beredar juga di luar sana. Dan saya perhatikan orang yang sudah mulai tergerus dan meninggalkan salah satu dari alat Tritunggal ini masih tampil di YouTube, saudara-saudara, masih melayani, tapi saya perhatikan hidupnya sudah busuk. Saya nggak perlu sebut namanya siapa. Masih terkenal, followersnya banyak, ya kan, subscribernya mungkin ribuan atau jutaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, buah kehidupannya sudah kebongkar seperti apa orang itu. Nah, hati-hati pengajaran sesat. Gaya hidup dunia, bisa saja kita rajin ke gereja saudaraku, tetapi gaya hidup dunia, pola pikir dunia, sungguh-sungguh mengendalikan kita. Apa itu hedonisme? Nah, hedonisme itu gaya hidup mewah. Datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bekerja keras di luar sana, kumpulin duit supaya bisa hidup hedonisme. Hidup hedonisme itu apa? Hidup berfoya-foya. Ya kan? Tuhan hanya sebagai alat, saudaraku. Tuhan hanya sebagai alat untuk memberkati, mencukupkan, bahkan melimpahi segala kebutuhannya. Tetapi sesungguhnya dia menyembah hidup foya-foya. Hidup seperti orang dunia hidup, saudara-saudara. Ya kan? Hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Ini juga bentuk penyembahan ilah, saudara-saudara. Haleluya. Kemudian penguasa dunia. Saudara, kita sudah hidup di akhir zaman. Dan akhir zaman akan diambil alih oleh penguasa dunia. Sistem mereka kuasai. Mereka sudah hampir rampung mempersiapkan satu sistem agama, satu sistem politik, satu sistem keuangan, satu sistem kesehatan. Mereka sedang mempersiapkan itu, saudara-saudara. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hati-hati. Hati-hati dengan jebakan penguasa dunia. Saudara dan saya tahu firman Tuhan. Mengerti Allah sudah berikan kepada kita firman Allah bagaimana penguasa dunia itu akan mengambil alih 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Mereka sudah persiapkan itu sekarang, saudara-saudara. Dan memang di dalam Wahyu 17, ini perlu saya sampaikan, Wahyu 17, Allah, Alkitab sudah beritahu bahwa mereka akan menguasai dunia ini. Ya, di dalam Wahyu 17, ayat yang ketiga dikatakan bahwa semua bangsa, semua pengusaha, ya, saudagar, dan semua penguasa, ya, semua bangsa, ya kan? Sekarang ada 200 bangsa, ada di bawah kendali mereka, ya kan? Semua bangsa, semua pengusaha, semua penguasa, raja-raja, itu kata raja-raja dipakai. Saudara bisa cek Alkitab sekarang, akan mabuk oleh anggur hawa nafsu daripada penguasa dunia ini, saudara-saudara. Hati-hati. Ya, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan terus terang dan hati-hati dengan jebakan mereka. Tetaplah hanya berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang terjebak, ya, orang yang terjebak beribadah kepada penguasa dunia itu tidak sadar, saudara-saudara. Ya, bahkan semua pemerintah sedang berada di bawah kendalinya. Sehingga orang menggunakan ayat, ya, Roma 13, tunduklah kepada pemerintah. Itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya bahasa Yunani enggak begitu. Authority, exousia,
bukan government. Sehingga atas nama tunduk kepada pemerintah, orang mengikuti program penguasa dunia. 200 presiden di dunia ini tunduk kepada mereka. Tapi saudara dan saya, bangsa yang terpilih, yang mengerti Alkitab, yang mengerti bagaimana apa-apa yang terjadi di akhir zaman, jangan mau terjebak. Tuhan sanggup menolong saudara. Amin. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Yes, kita harus bayar pajak. Kita harus tunduk rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi kalau Roma 13 ayat 1, di situ bukan government. Penguasa, exousia. Ya, ini perlu kita pahami saudara. Jadi, mari kita lebih cerdas. Tidak hanya sekedar semangat-semangat beribadah, tetapi kita harus mau belajar secara akurat apa yang tertulis dalam Alkitab ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kepada apa lagi kita bisa beribadah? Ada penguasa langit, itu ramalan-ramalan, ya. Memang ada penguasa langit, saudara-saudara. Kepada apa lagi kita bisa beribadah? Kepada iptek, ilmu, pengetahuan, teknologi, IT, ya kan? Orang banyak beribadah kok dengan ini 24 jam. Serius, bahkan dalam gereja ketika ibadah orang buka handphone, itu beribadah kepada yang bukan Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudaraku, kita sih bisa beribadah secara seremonial di sini. Tetapi bagaimana setelah keluar dari sini? Adakah kita utuh dan pure, murni, tetap beribadah kepada Tuhan? Ada amin, saudaraku? Amin. Ada orang saya kenal, dia semangat. Akhir zaman, dia semangat. Bicara Tuhan Yesus. Tetapi saya tahu persis, sampai jam 3 dia hanya ngorek-ngorek informasi dari handphone, dari internet. Doa enggak? Ke gereja, ya kalau lagi mood dia ke gereja. Saya mengenal ada orang seperti itu. Kristen dia, merasa dia sudah lahir baru, tapi beribadah kepada handphone. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, jangan beribadah kepada handphone, bilang. Halo? Ini bisa kita gunakan untuk penginjilan. Yes. Amin. Ini barang netral, bukan handphone yang salah. Bukan handphone yang salah. Tapi ada orang terlalu larut dengan handphone. Sampai lupa berdoa. Pagi begitu bangun langsung handphone. Serius. Langsung handphone. Facebook. Udah berapa yang melike aku? Elah. Tuhan Yesus. Nyari yang berapa melike aku? Shalom. Dikuasai kita sekarang. Hati-hati saudara-saudara. Itu ilah zaman. Ya kan? Dongeng-dongeng. Orang bisa beribadah kepada dongeng-dongeng. Kepada aturan nenek moyang, tidak semuanya salah. Ya, jangan salah juga, semua adat nenek moyang salah, enggak. Sebagian ada yang baik. Tapi sebagian ada yang salah. Pilah, bedakan mana yang salah, mana yang tidak. Makanya Roma 12 berkata, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang berkenan. Makanya saya mengubah upasa orang toba. Orang toba kan ada upasanya yang mengikat mereka. Saya dikatakan begini, Oputta Raja Ijolo Martuk. Nanti saya terjemahkan ya. Oputta Raja Ijolo Martuk Kotos Sialagundi. Pendahulu-pendahulu kita itu tongkatnya Sialagundi. Pinukani Parjolo dihutto na parpudi. Apa yang dimulai pendahulu kita diikuti yang belakangan. Jadi apapun
yang telah dimulai oleh nenek moyang ditelan bulan. Saya rombak. Pinukkan di Parjolo, di Pature Nopudi, diperbaiki generasi yang sekarang belakangan, marguru tu barita nauli berdasarkan firman Tuhan. Amin. Harus saudara-saudara. Nah, dan seterusnya. Baik, saudaraku, kita lihat yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perihal kesiapan kita untuk tegas menyatakan aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Saya mau bersaksi, per tahun 2001 terjadi satu peristiwa ya di kampung kami, di Tomok. Ada dua keturunan opung ya, yang opungnya abang adik, perkara yang satu kalah, yang satu menang. Yang kalah, kalap, marah. Dia bakar semua objek perkara itu berupa kios. Sekitar 62 kios di sekitar kuburan Raja Sidabutar itu. Singkat cerita, diadakan penghiburan. Nah, saya ada pas waktu itu baru pulang dari Jawa, saudara-saudara, dan saya ikut diajak oleh teman-teman gereja yang non suku. Lalu setelah giliran mereka selesai, kami dikasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu pada acara penghiburan itu. Lalu saya katakan, ya saya ambil sebagian saja, ya. Lalu saya katakan, karena tadinya ada seorang yang merasa dirinya tokoh masyarakat dengan bangga mengatakan begini, saudara-saudara. Saya sudah langsung hubungi Sianu untuk mengumpulkan bantuan dan juga saya sudah mendapatkan pertolongan dari nenek kita, Raja Sidabutar, katanya. Wah, di situ saya marah. Tunggu waktunya, pikir saya. Giliran saya katakan, saya bahasa Toba dulu ya, nanti saya terjemahkan ke bahasa Karo. Itu udah kumpul semua. Kan ada kuburan Raja Sidabutar yang di Tomok itu, terus ada si gale-gale dekatnya, disitulah kumpul. Saya katakan, Najolo, ada orang ringgasi tamar minggu, dinggado hita. Saya dulu waktu kita rajin beribadah, bagus hidup kita. Alai 20 tahun terakhir. Begitulah suara saya. Mic-nya nggak sanggup nampung, kayak pecah. Akhirnya saya letakkan, nggak bisa lagi, udahlah. Karena jadi apa dia, kayak error. Selama 20 tahun terakhir ini, kita sudah meninggalkan ibadah. Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Kasih kita hilang. Saya bilang begitu. Saudari, ada pendeta AKBP. Dia bagian apalah, melembut-lembutkan lah, ya kan, gaya biasa lah, gembala kan. Yang ngomong sekarang kan penginjil. Tadi dia bagus, dia enak, dia menghiburkan. Sekarang ini menantang. Kayak si Joshua. Isa do hutan muna. Wah, udah gitu aja Bapak Ibu Saudara, udah serius. Enggak buat-buat. Memang dari dalam. Siapa yang mau kalian ikuti? Puta dong mata hido. Opung kita sudah mati itu, saya bilang. Manang Tuhan Yesus nong hehe sian hamatean. Diam semua, atau Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari orang mati. Alus kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan soal jogi, tapi soal iman saudara hari ini ditantang. Amin. Jangan takut menunjukkan bahwa engkau orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Udah nanti tersinggung, enggak peduli. Amin. Tunjukkan engkau yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Bukan soal teriak-teriak, itu momentum tertentu itu.
Bukan saya menyuruh, ayo keluar di pasar sana, kita rame-rame teriak-teriak, bukan itu. Kita demo, macam demo, rame-rame kita 150 jemaat GSJ Agape Lauci. Pilih sekarang! Enggak begitu, saudara-saudara. Amin. Tapi melalui kehidupanmu, melalui kehidupan saya, kita tunjukkan kita orang yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Itu maksud daripada firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga kita sedang ditagih ulang oleh Tuhan, sama seperti bangsa Israel ditagih ulang oleh Allah, komitmen mereka beribadah kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel melalui Yosua, Bapak Saudara, diingatkan seriusnya kalian, itu bahasa Medan. Kan gitu saudara-saudara. Kalau bahasa Toba, si tohomu nado. Bahasa Karo, tolong satu orang teriak. Coba. Tutus. Atendu. Amin. Jangan ada yang menjawab ateku je. Nggak boleh. Ateku je. Nggak boleh. Amin. Mesti hati Tuhan je. Amin. Kita hidup di zaman yang sedang kuat tantangannya, saudara-saudara. Makanya pas tema ini untuk men-challenge kita, untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Beribadah bukan hanya seremonial seperti ini. Ini hanya 2 jam dari 168 jam seminggu. Tetapi ada sisa 166 jam di luar sana beribadah melalui kehadiran kita. Amin, saudaraku. Melalui ucapan kita. Melalui perbuatan kita. Melalui bagaimana kita berdagang di luar sana. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Itulah ibadah kita. Haleluya. Bagaimana kita bisa berbagi kasih di luar sana. Itulah ibadah kita. Betul orang ini, Bah. Betul orang ini. Yang mana orang mana? Itu jemaat Agape Lauci itu. Betul orang itu beribadah kepada Tuhan. Loh, kenapa kau bilang gitu? Enggak makana. Katakan, kenapa kau bilang? Lihatlah, orang itu penuh perhatian loh. Kadang orang itu gak banyak pun uangnya, tapi masih mau nyalam-nyalam. Kami pernah diantar beras. Ibadah yang simple, amin. Jangan hanya untuk diri sendiri. Haleluya. Apa rupanya dikasih? Pernah lah bagi-bagi diantarnya loh. Memang gak banyak beras yang diantar. Cuma 2 kilo, tapi kan kami pas gak serapan waktu itu. Baik kali lah orang itu. Ibadah, amin. Haleluya. Itu ibadah yang praktis, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita seharusnya beribadah kepada Tuhan? Mari kita lihat ayat dasarnya Ibrani 12 ayat 28. Kita sama-sama buka, saudaraku. Ibrani 12. Haleluya. Ayat yang ke-28 saya akan bacakan bagi kita semua. Haleluya. Ayat yang ke-28 demikian. Atau kita boleh baca sama-sama lah ya, biar semua kita diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita adalah orang-orang yang beribadah tadi, yang mengenal Tuhan Yesus, marilah kita semakin bertekun beribadah kepada Tuhan. Di dalam
Ibrani 10:25 dikatakan, kita baca Ibrani 10:25 saudaraku. Apa dikatakan di sana? Oke. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Jadi pertemuan ya, bukan online ibadah. Ini perlu juga kita bedah sedikit. Covid, 2 tahun Covid, ya kan? Ya, saudara, pro kontra tentang itu direncanakan atau tidak, terserah masing-masing. Tapi yang pasti, Covid 2 tahun membuat orang Kristen beribadah melalui handphone. Pengalaman saya, nggak tahu pengalaman Bapak saudara, nggak dapat apa-apa saya. Orang saya bisa sambil setabi, minta maaf sambil bisa? Enggak. Jadi pertemuan ibadah. Amin. Jangan andalkan online. Apalagi ibadah metaverse. Ini harus cermat kita ini, nggak boleh kita bunglon, nggak boleh kita abu-abu, harus jelas hitam putih. Karena penguasa dunia dan roh dunia sedang membuat pengelabuan dengan segala cara, saudara-saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya pertemuan ibadah, ya. Mungkin tidak semua dapat saudara, tapi paling tidak di luar ibadah minggu sekali ibadah yang lain saudara ikuti. Amin. Kan begitu. Paling tidak kalau bisa diikuti semua ya puji Tuhan, tapi kalau enggak paling tidak selain ibadah minggu ada satu ibadah yang saudara ikuti, komsel misalnya. KKA istilah kita saudara-saudara. Haleluya. Karena apa? Lewat ibadah itulah kita diingatkan. Waktu kaum pria, Kamis malam, ya, saya pun capek dan lain sebagainya. Tapi saya datang juga, saya perhatikan juga teman-teman yang ada sekitar 17 orang kami. Dari awal juga kayak setengah tenaga, setengah kekuatan gitu kan. Pak yang mukul-mukul ini pun kayak apa juga. Nggak pas gitu ketukannya, nggak apa. Tapi ya ini saya mengerti, ini mungkin pada capek, lelah, ada saatnya kita lelah kan begitu kan. Nah, tapi begitu WL-nya terus nge-push kita, berdiri kita, kembali lagi dipulihkan saudara-saudara. Itu karena ibadah, amin. Karena ibadah, kembali lagi dipulihkan, kembali lagi semangat saudara-saudara. Ya, mari Bapak Saudara, jangan tinggalkan ibadah kita. Haleluya, haleluya. Nah, saya mengajak kita melihat bagian yang berikutnya, yaitu ya, bagaimana perbedaan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Kita lihat saudaraku di Maleakhi 3 ayat 18 ya, Maleakhi 3:18 ya. Apa dikatakan di sana saudaraku? Kita baca sama-sama saudaraku, kita baca sama. Kayaknya saya sudah tak siapkan itu. Coba kita baca sama-sama. Oke, yuk kita lihat di depan saja, boleh. Maleakhi 3:18, 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali amin. Saya ulangi sekali. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik. Kalimat berikutnya, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya akan membagi kesaksian lagi tentang ini. Khususnya di daerah, di kalangan orang Toba, ya. Kenapa karena itu yang bisa saya lihat. Kalau di kalangan masyarakat kita Karo dan yang lain kan saya tidak lihat siapa-siapa, kan begitu kan. Artinya karena saya ada di antara mereka, jadi saya melihat ada keluarga marga Situmo orang di Lotung, itu 5 km dari Tomok ke arah selatan. Namboru itu sama Amang Boru itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan.
Hasilnya apa? Keturunannya berbeda dari yang lain. Keturunannya sukses semua. Satu. Kemudian di Sipahutar. Kami pernah diajak ke sana melayani. Mereka buat acara apa? Paskah. Jadi seluruh marga Silitonga itu keturunan daripada Ori Oppu Raja Ishak Sipahutar. Diundanglah yang dari Medan, Jakarta, mereka mengadakan ibadah, kami diminta menyampaikan firman Tuhan. Tahu saudara, Oppu Raja Ishak inilah yang pertama kali menyambut Injil dan beribadah kepada Tuhan di daerah Sipahutar. Keturunannya semua Silitonganya, Silitonga, sukses. Termasuk yang punya pom bensin di Jalan Sudirman itu dari keturunannya. Ada Silitonga juga di daerah Medan Baru, pokoknya Silitonga. Ini sukses semua. Termasuk kalau saya nggak salah yang punya Gria Dom, kalau saya nggak salah, dia juga yang punya itu. Seperti itulah. Ini kita bicara secara jasmani dulu lah ya, kan gitu. Kalau ukuran rohani ya kan nggak bisa kita ukur. Tapi paling tidak dari sisi itu Tuhan memberkati mereka secara jasmani, sama seperti Tuhan memberkati bangsa Israel secara jasmani. Ya, kalau bangsa Israel sampai hari ini sungguh diberkati Tuhan secara jasmani, tetapi secara rohani tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena mereka nggak percaya Yesus. Kita doakan nanti. Lalu itu di Sipahutar. Kemudian, tobing-tobing yang maju itu adalah keturunan daripada Raja Pontas Limban Tobing yang pertama kali menyambut Nomensen tahun 1864. Jadi tobing-tobing yang sukses itu ya, itu adalah keturunan dan keluarga besar dari Raja Pontas Limban Tobing. Oke. Lalu tobing yang membunuh Munsen dan Liman ya kan di lewat Tarutung sana itu per tahun 2004 kalau nggak salah kami ke sana dengan Pendeta Arwan. Kami ke Lubu Pining datang. Kami ke sana waktu itu ada dalam rangka pelayanan, lalu kami singgah di situ. Tapi kami begitu sampai di situ nangis sejadi-jadinya. Enggak nangis, sepertinya peristiwa pembunuhan Munson dan Liman itu kayaknya baru kemarin. Jadi yang masuk dalam hati, aduh, kawanku pendeta dibunuh. Kawanku pendeta dibunuh. Nangis. Sepertinya peristiwa itu di depan kami. Karena itu dipotong kepalanya, diambil hatinya, mereka makan di situ. Nangislah kami sejadi-jadinya. Sampai orang yang kerja di yang di sawah padi di situ datang, heran, ada apa? Kan begitu saudara-saudara. Gak lama kemudian keturunan daripada yang membunuh Munson dan Limon itu, mereka lah yang mengawasi monumen itu, datang kepada aku. Amang, tanya kok kamu majolo hami, katanya. Ibu harwa, omah kami keturunan ke-6, kami ini keturunan ke-6 anakku, keturunan ke-6 kami, keturunan ke-5, sampai sekarang terkutuk semua yang kami kerjakan, katanya. Jadi keturunan ke-6 itu teman kita. Gembala yang di Sipoholon sudah mendiang. Ya. Tapi itu sudah dipulihkan kalau itu. Kan begitu. Tanya kok kamu juga dong anakku SMA dope. Ada anakku masih SMA. Dipanggil lah. Bangkit sini kau, kami doakan. Aku siap kalau anakku ini dipanggil Tuhan menjadi pendeta, katanya. Udah? Kami doakan mereka. Jadi mereka mulai dari Panggala, namanya kalau tadi kan Pontas Limban Tobing yang membunuh Munsen itu namanya Panggalame, Raja Panggalame Tobing. Dari generasi dia kedua, ketiga, keempat, kelima, susah hidupnya. Nah, si Bangkit ini generasi ke-6. Saudara-saudara. Nah, setelah itu didoakan, 2 tahun kemudian kami ke sana, Tuhan kirim, dia kalau nggak salah udah sekolah pendeta, tapi tidak sempat kami telusurin. Lalu Tuhan kirim orang Korea untuk membangun baik rumah mereka maupun pelayanan mereka di sana, di dekat kuburan daripada Munson dan Leman itu. Artinya apa? Ada pemulihan, saudara-saudara.
dan seterusnya. Ya, ada sejumlah orang Batak lain yang kemudian TB Silalahi, orang tuanya juga orang yang beribadah kepada Tuhan, menyembah, menerima Injil dan seterusnya saudara-saudara. Ada banyak. Kemudian Jenderal Kilian Sidabutar itu di masa siapa si Soeharto, opungnya juga orang yang pertama menyambut Injil di Ambarita dan seterusnya. Jadi nampak perbedaan kembali ke Maleakhi tadi. Perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Amin saudara. Jelas, jadi artinya saya membagikan fakta kepada saudara. Bahwa ada perbedaan orang-orang dan keturunannya ya, yang beribadah kepada Allah dan yang tidak. Di keluarga besar Sidabutar pun banyak orang-orang yang seperti itu. Yang beribadah kepada Tuhan, keturunannya diberkati saudara-saudara. Jika Tuhan Yesus belum datang 20 tahun lagi, saya katakan, atau 15 tahun lagi, Bapak Ibu Saudara masih sempat lihat anak-anakmu menjadi orang-orang yang sukses. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, beribadahlah dengan benar. Ya, beribadah dengan benar ya, bukan hanya berminggu. Kalau ini kan hanya etamar minggu. Oh, bahasa Toba gitu Pak. Etamar minggu. Etamar minggu kamu? Itu cuma 2 jam Pak. Amin. Bukan yang 2 jam itu. Di 2 jam itu hanya dipersiapkan untuk beribadah 166 jam. Saya ulangi. 2 jam di sini hanya mempersiapkan kita beribadah nanti di luar. Lewat kehidupan kita. Lewat ucapan kita. Lewat kekudusan kita, lewat ketaatan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Fokus kepada Tuhan saudaraku, dan izinkan Roh Kudus menolong saudara untuk menghampiri Tuhan. Lagi itu bisa napu. Apa judulnya itu lupa saya. Bisa. Bisa ya. Haleluya. Mari Bapak Saudara, fokus kepada Tuhan bukan kepada lagunya. Pejamkan matamu karena Bapak Ibu Saudara udah tahu lagunya ini. Haleluya. Fokus kepada Tuhan. Kita berdoa, kita ambil waktu nanti ya, menyembah Tuhan sejenak, memuji Tuhan sejenak, dan kita berdoa. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku mengasihi Tuhan. Amin. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi lebih sungguh. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus, tidak ada ilah lain dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini, pagi ini kami diingatkan kembali. Meskipun hidup kami saat ini sudah stabil, haleluya, meskipun kami tidak lagi pergi ke gunung-gunung, ke bukit-bukit pengorbanan, ke lembah-lembah penyembahan, tetapi kami harus tetap waspada karena ada banyak jenis-jenis penyembahan, ada banyak jenis-jenis ilah-ilah akhir zaman ini Tuhan, yang bisa tanpa kami sadari kami menyembah kepadanya dengan bukti bahwa kami lebih banyak menghabiskan waktu dengan ilah-ilah tersebut. Oleh sebab itu Bapa di surga, Roh Kudus insapkanlah setiap kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memastikan diri kami, haleluya, haleluya, bahwa kami hanya beribadah kepada Tuhan, dan bahwa kami benar beribadah dengan benar kepada Tuhan, dengan takut dan hormat. Oh haleluya, bukan ibadah yang asal-asalan, bukan ibadah yang sembarangan Tuhan, tetapi ibadah yang sungguh-sungguh. Oh haleluya, yang sungguh-sungguh takut, taat kepada Tuhan, haleluya. Baik ketika kami ada di ruangan ini, dan lebih-lebih ketika kami sudah ada di luar sana selama seminggu ke depan Tuhan. Oh haleluya, tolong dan ingatkan kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjaga hidup kami, karena hidup, totalitas hidup kami ini adalah ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami Bapa, ini permohonan kami Bapa. Hamba-Mu telah sudah selesai Tuhan menyampaikan, oh haleluya, firman-Mu. Tetapi Engkau Allah, Roh Kudus, Engkaulah terus yang menuntun kami ketika kami keluar dari depan pintu, untuk kami tetap beribadah Tuhan, untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan melalui pola pikir kami, melalui pola makan kami, melalui pola tingkah laku kami, juga melalui ucapan dan perkataan kami Tuhan. Haleluya, melalui pergaulan kami tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya, melalui bisnis kami, melalui pelayanan kami, melalui jasa yang kami lakukan, melalui tingkah laku kami tetap menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga nama Tuhan tidak menjadi sandungan di luar sana, tetapi nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami sekali lagi. Ketika kami keluar dari pintu ini, kuatkan kami, ingatkan kami, supaya kami tetap menunjukkan kami adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mimbar kami serahkan kepada hambanya. Haleluya. Dilap nak kalau ada tisu. One, two.